Halo semuanya, balik lagi di Kadik Books bersama aku Ica. Di video kali ini kita akan melihat buku-buku yang pengen aku baca di akhir tahun ini atau end of year TBR. Jadi video kali ini adalah posting bareng dengan Booktube ID yang digagas oleh Kak Aya dari channel Kanaya Sofia. Sebelum itu aku juga mau berterima kasih kepada Kak Aya dari Kanaya Sofia dan Kak Rachel dari Rachel's Library yang sudah tag aku untuk membuat video ini. Di akhir video aku juga bakal tag booktuber Indonesia lainnya untuk membuat video ini. Sebelum masuk ke videonya, aku mau minta maaf dulu kalau misalkan kalian merasa kurang enak sama background yang sekarang. Kita sekarang ditemani dulu sama Cimi. Ada banyak banget buku yang sebenarnya pengen aku baca di tahun ini, tapi aku memprioritaskan 16 buku yang pengen aku baca di 2 bulan terakhir tahun ini. Sebenarnya itu muluk banget sih, 16 buku itu masih termasuk banyak banget. Dan aku juga nggak yakin bisa beresin semuanya, tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya rencana dan keinginan aja. Kalau misalkan tercapai syukur, kalau misalkan nggak tercapai juga semoga minimal setengahnya bisa tercapai. TBR aku ini bakal aku bagi ke dalam beberapa kategori. Ada kategori Gramedia Digital, yaitu buku-buku yang pengen aku baca di Gramedia Digital, Ipusnas, Kindle, dan tumpukan buku TBR fisik aku. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke buku-buku yang pengen aku baca dari Gramedia Digital. Pertama yang pengen aku baca di Gramedia Digital adalah Pet Sematary karyanya Stephen King. Aku pengen baca buku ini karena teracuni oleh Kak Rachel. Buku ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah Mr. Creed yang merupakan seorang dokter, istrinya Mrs. Creed, dan juga dua anaknya. Anak yang sulung perempuan dan anak yang kedua masih bayi berjenis kelamin laki-laki. Mereka ini pindah dari kota ke sebuah pedesaan bernama Maine, dan di sana mereka hidup cukup bahagia karena mereka punya keluarga yang utuh, mereka juga punya hewan peliharaan, mereka punya kucing, dan mereka hidup di sebuah rumah yang asri. Tapi mereka tidak sadar bahwa hutan di dekat rumah mereka menyimpan sebuah rahasia yang kelam dan juga mematikan. Buku ini sebenarnya sudah difilmkan, ada filmnya juga di Netflix, Pet Sematary, dengan judul yang sama, tapi aku nahan-nahan untuk nggak nonton filmnya karena aku pengen baca bukunya dulu. Buat yang nggak tahu Stephen King, mungkin lebih kenal dengan bukunya yang ini atau filmnya yang ini. Buku kedua yang pengen aku baca adalah Little Women. Ini merupakan sebuah karya klasik yang sudah terkenal juga. Sudah dibuat filmnya tahun 1994 dan tahun 2019 kalau nggak salah. Dan sebenarnya aku telat banget ya baca buku ini. Aku yakin banyak orang-orang yang udah baca buku ini, tapi nggak apa-apa, better late than never. Dan buku ini menceritakan kisah tentang sebuah keluarga sederhana di mana terdiri dari seorang ibu yang dipanggil Marmee, kemudian ada 4 orang anak perempuannya yang cantik dan juga punya semangat yang tinggi. Yang pertama bernama Meg, yang kedua bernama Joe, yang ketiga bernama Beth, dan yang terakhir bernama Amy. Mereka berempat ini hidup sederhana, yang awalnya mereka berkecukupan, tapi mereka akhirnya harus hidup sederhana. Mereka juga harus mengirim atau merelakan ayah mereka untuk pergi berperang. Nah, Little Women ini lebih menceritakan tentang keseharian keluarga ini, yang mana di kesehariannya itu kita bakal menemukan banyak hikmah atau banyak nasihat. Selain itu juga kita akan melihat bagaimana keempat anak perempuan ini menggapai impiannya ditemani oleh tetangga mereka bernama Lori, yang mana Lori ini adalah seorang laki-laki. Dan Lori juga, aku udah baca sih buku ini beberapa bab, dan Lori juga kalau nggak salah punya kehidupan yang lebih mewah dibandingkan keempat anak ini. Aku penasaran banget, pengen cepet-cepet nyelesain Little Women, dan ada buku keduanya juga, Good Wives. Aku juga pengen baca supaya aku bisa segera menonton filmnya. Selain itu buku ini juga menurut aku punya vibes yang sama kayak The Railway Children. Buku selanjutnya yang pengen aku baca ada Midnight Library karyanya Matt Haig, dan buku ini merupakan buku sci-fi dan fantasi. Buat ARMY atau fans BTS juga pasti tahu buku ini karena member BTS ada yang sudah baca buku ini. Buku ini kalau nggak salah juga ada trigger warningnya, suicide. Aku nggak tahu apakah tokoh utamanya benar-benar sudah bunuh diri atau belum, tapi setahu aku ada trigger warningnya itu ke bunuh diri. Jadi entah sudah bunuh diri atau ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Buku ini menceritakan kisah tentang Nora Seed yang memiliki kesempatan untuk mengubah kehidupannya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan tengah malam. Nah, perpustakaan ini adalah sebuah perpustakaan yang berada di antara kehidupan dan juga kematian. Nora Seed ini sepertinya mempunyai banyak penyesalan di dalam kehidupannya. Dia merasa
dia banyak salah mengambil langkah dalam kehidupannya dan dia ingin mencoba kehidupan baru untuk melihat apakah dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dari keputusan yang sudah dia ambil selama kehidupannya, dan apakah dia bisa menemukan kebahagiaan dari kehidupan-kehidupan baru yang coba ditawarkan oleh buku-buku di perpustakaan itu daripada kehidupan yang pernah dijalaninya. Aku penasaran banget untuk baca buku ini karena kayaknya kalau misalkan aku habis beres baca buku ini, semoga aku bisa mendapatkan kebermanfaatannya, yaitu bisa lebih bersyukur untuk menikmati dan menjalani kehidupan yang aku punya. Buku selanjutnya yang pengen aku baca ada Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Sebenarnya banyak banget buku Keigo Higashino yang sepertinya menarik, tapi kayaknya buku ini yang paling banyak disukai sama banyak orang dari Keigo Higashino. Jadi aku pengen baca buku ini sebelum baca karya-karyanya yang lain. Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini menceritakan kisah tentang 3 orang sahabat yang baru saja mencuri. Nah, mereka bersembunyi di sebuah toko kelontong. Lalu ada surat yang masuk dari lubang pintu ke toko tersebut. Saat mereka membuka surat tersebut, ternyata isinya adalah sebuah permintaan saran. Dan surat itu akhirnya membawa mereka ke masa lalu, di mana di masa lalu itu mereka akan menggantikan seorang kakek yang dulunya menjadi penjaga di toko kelontong tersebut. Dan si kakek ini adalah orang yang baik yang sering memberikan nasihat-nasihat. Buku selanjutnya aku baca adalah Funicula. Aku juga pengen banget baca buku ini. Bukunya tipis, jadi semoga bisa cepet dihabisin di bulan ini. Funicula ini menceritakan kisah tentang sebuah kafe yang bernama Funicula. Kalau nggak salah nama kafenya itu, yang berada di sebuah gang di kota Tokyo. Keunikan kafe ini adalah bisa membawa pengunjungnya pergi ke masa lalu. Sepertinya buku ini terdiri dari beberapa kumpulan cerpen, karena setahu aku dari beberapa review yang sudah aku baca, kita bakal dibawa ke masa lalu dari setiap pengunjung yang berbeda. Jadi kita akan melihat kehidupan masa lalu dari beberapa orang dan mungkin bisa mendapatkan pelajaran juga dari kejadian-kejadian yang dialami oleh para pengunjung ini ketika mereka bisa pergi ke masa lalu. Kalau nggak salah juga ada yang pergi untuk menemui ibunya, ada yang pergi untuk menemui kekasihnya, ada juga yang bertemu untuk menemui saudaranya kalau nggak salah. Buku ke-6 yang pengen aku baca, aku jujur masih belum tahu judulnya apa, tapi yang pasti buku klasik. Aku lupa bilang kalau misalkan aku baca Little Women adalah alasannya karena aku juga ikut baca klasik bareng GPU di Instagram. Nah, di bulan Desember itu pasti ada buku yang harus aku baca lagi, tapi masih belum tahu buku-buku apa aja yang bisa dibaca untuk bulan Desember, jadi masih tanda tanya alias masih rahasia, tapi yang pasti aku bakal baca buku klasik. Selanjutnya adalah buku-buku yang pengen aku baca di Ipusnas. Ada 3 buku yang pengen aku baca. Yang pertama adalah Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Aku nggak tahu cara nyebut namanya, semoga bener kayak gitu. Buku ini aku nggak terlalu tahu banyak, tapi aku pengen baca buku ini karena aku pengen ikut baca bareng sama Kak Nada dan juga Kak Rio, membaca buku yang direkomendasikan oleh Joe dari series Netflix. Ini juga merupakan buku klasik, jadi aku penasaran banget pengen baca. Terus kalau nggak salah agak tipis juga bukunya. Yang aku tahu tentang buku ini adalah buku ini bercerita tentang Dr. Jekyll yang memiliki kepribadian ganda. Mr. Hyde adalah karakter yang jahatnya atau yang buruknya, sisi buruknya, dan Dr. Jekyll adalah sisi yang baiknya. Dan ada misteri pembunuhannya juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah, aku belum terlalu tahu banyak tentang buku ini. Next, buku yang kedua pengen aku baca adalah Mahogany Hills. Ini adalah novel romance karya penulis Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia. Buku ini bercerita tentang Jagat dan juga Paras yang menikah karena dijodohkan. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di sebuah tempat di Mahogany Hills namanya, yang terletak di daerah Sukabumi. Di sana mereka akan menjalani kehidupan sebagai suami istri yang tidak memiliki rasa suka, rasa cinta di antara mereka, dan akan mencari tahu apakah mereka bisa bertahan di dalam pernikahan ini. Dan aku pengen banget baca buku ini karena aku teracuni oleh Kak Din. Buku ketiga yang pengen aku baca adalah 450 dari Paddington, karyanya Agatha Christie. Aku pengen baca buku ini karena direkomendasikan oleh temanku. Dan aku juga udah ngerekomendasiin ke beberapa orang dan pada suka, jadi aku pengen baca juga gitu di tahun ini sebelum berganti tahun. Buku ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Mrs. McGillicuddy. Aku nggak tahu cara pronounce namanya, semoga itu benar. Mrs. McGillicuddy ini melihat seseorang dicekik di sebuah kereta gerbong 1 yang sejajar dengan keretanya. Jadi sepertinya Mrs. McGillicuddy ini ada di kereta lain. Terus ada kereta lain yang sejajar ketika berpapasan. Nah, si Mrs. McGillicuddy ini ngelihat ada seorang perempuan yang dicekik di kereta lain itu. Tapi nggak ada yang percaya sama Mrs. McGillicuddy. Sampai akhirnya kemudian Mrs. McGillicuddy ini bilang kepada temannya yang bernama Miss Marple mengenai kejadian tersebut. Dan hanya Miss Marple yang percaya kepada Miss
Mrs. McGillicuddy ini. Oh ya, mayat ini belum ditemukan sehingga tidak ada orang yang percaya kepada Mrs. McGillicuddy ini. Nah, kita akan dibawa untuk mencari tahu siapa pembunuhnya bersama dengan detektif bernama Miss Marple. Jadi untuk buku ini bukan salah satu seri dari detektif Hercule Poirot, tapi detektif Miss Marple. Buku selanjutnya adalah buku yang pengen aku baca di Kindle. Ada satu buku, sebenarnya aku punya beberapa buku yang belum aku baca di Kindle, tapi satu buku aja yang aku semangat banget gitu untuk namatin di tahun ini, yaitu Spanish Love Deception karyanya Elena Armas. Banyak yang suka sama buku ini. Aaron Blackford, tokoh cowok di dalam buku ini, banyak yang suka, banyak yang jadiin dia sebagai book boyfriend, banyak yang kasih buku ini 5 bintang, jadi aku penasaran. Tapi ada satu review yang aku tonton di channelnya Brie in Love and Word, aku bakal taruh di description box juga videonya, kalau aku ingat videonya yang mana, atau channelnya aja. Dia bilang kalau buku ini tuh mirip sama The Hating Game. Ya emang dari tropesnya juga mirip sih, kayak Enemies to Lovers, terus juga Workplace Romance. Dan dia bilang juga kalau misalkan buku ini tuh ada adegan ketika Aaron itu merawat Catalina yang sedang sakit. Nah, adegan ini juga kan ada di The Hating Game, di mana Josh merawat Lucy. Tapi Brie tetap suka gitu sama buku ini. Jadi aku walaupun merasa, kok mirip sama The Hating Game gitu, tapi karena Brie tetap suka, jadi ya udahlah, nggak apa-apa deh, aku coba baca gitu. Buku selanjutnya yang pengen aku baca adalah buku-buku yang aku punya atau buku-buku fisik yang ada di tumpukan TBR aku. Semuanya romance, historical romance, dan satu contemporary romance. Sebenarnya aku ada buku non-romance yang aku belum baca, tapi nggak aku masukin di tahun ini karena aku pengen tahun ini banyak tumpukan aku yang habis gitu, dan kebanyakan semuanya romance. Terus juga aku kalau baca romance tuh cepet banget, bisa 3 hari tuh udah tamat. Jadi semoga buku-buku tumpukan aku ini cepet habis kalau aku usahain untuk baca romance-nya dulu gitu yang semuanya. Dan buku-bukunya ada segini yang pengen banget aku baca. Yang pertama ada Mad, Bad, and Dangerous in Plaid karyanya Susan Eno. Selanjutnya adalah Duke of Midnight karyanya Elizabeth Hoyt. Selanjutnya ada Some Like It Cold karyanya Susan Eno, dan ini buku selanjutnya dari buku yang tadi udah aku sebutin. Buku selanjutnya adalah Say to the Marquess karyanya Tessa Dare. Aku nggak tahu sebut Marquess ini Marquess atau Marquis. Buku selanjutnya yang pengen aku baca adalah Surrender of a Siren karyanya Tessa Dare. Buku selanjutnya adalah Contemporary Romance, yaitu Last Tongue Standing. Ini sebenarnya udah aku buka plastiknya karena aku penasaran, pengen aku lihat-lihat, tapi aku nggak mau buku ini rusak, jadi aku plastikin lagi. Dan buku ini adalah cerita yang terinspirasi dari The Hating Game dan juga Crazy Rich Asian. Jadi aku penasaran banget untuk baca buku ini, dan aku teracuni oleh Kak Aryesi. Oke, jadi itu dia buku-buku yang pengen aku baca di 2 bulan terakhir ini, atau my end of year TBR. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Aya dan Kak Rachel yang sudah tag aku. Dan booktuber selanjutnya yang aku tag untuk membuat video ini ada Kak Krisan dari channel Krisan Wijaya dan juga Kak Yayang. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Semoga kalian tertarik juga untuk membaca buku-buku yang pengen aku baca di akhir tahun ini. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya, dan juga follow aku di media sosial aku, di Instagram aku, dan mari kita berteman di Goodreads juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!